lagi dengan saya Isvindra. Ini adalah hari ke-8. Bentar ya. Hari ke-8. Pembahasan hari ini berkenaan dengan itu ya, sambungan dari pembahasannya kemarin yang mengenai ketakutan korban ya, atau mungkin pasien corona, OTG, PDP, atau OTG, PDP, atau ODP ya, untuk lapor kepada aparat terkait, bisa RT RW, kelurahan, dan lain sebagainya. Nah, ketika saya share video tersebut, ternyata ada yang bertanya seperti ini ya, loh, kamu loh lapor tidak lapor, itu kan juga nanti terdeteksi. Soalnya kan pasti ke rumah sakit nanti akan menghubungi ya seluruh aparat yang ada. Nah, ini perlu diluruskan ya, perlu saya jawab, iya kalau dia datang ke rumah sakit ya. Oke, paham ya? Jadi seperti ini, anak saya gampangannya kan teman-teman bisa tahu di media sosial ya, atau tetangganya mungkin yang mempunyai gejala batuk, demam, terus apalagi batuk, demam, sesak nafas ya, dan sebagainya lah, yang merupakan gejala COVID ya. Apakah ketika dia punya gejala terus dia pasti ke rumah sakit? Apakah dia tidak ke dokter umum dulu, atau ke bidan, atau kemana? Yakin tak semuanya itu akan ke rumah sakit? Nah, dan itu yang pertama ya, keyakinan, tidak ada kepastian bahwasanya orang yang punya gejala itu akan datang berobat ke rumah sakit dan dia akan bilang bahwasanya dia sedang mempunyai gejala-gejala yang teridentifikasi sebagai COVID ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau dia berobat pun belum tentu dia akan berkata jujur ya. Banyak kasus bahasanya banyak pasien-pasien tidak berkata jujur, banyak sekali ya. Salah satunya itu adalah yang baru-baru ini adalah rumah sakit di Semarang ya. Makanya di Semarang diduga 46 tenaga medisnya terinfeksi corona. Itu jelas lah bahwasanya tidak ada kepastian bahwa pasien itu atau orang yang punya gejala itu berkata sebenarnya. Akar permasalahannya kalau menurut saya itu adalah ketakutan ya. Takut akan konsekuensi ketika dia menderita COVID-19. Konsekuensinya bukan konsekuensi medis ya, tapi konsekuensinya adalah konsekuensi sosial. Itu yang mungkin menjadi ketakutan. Dia takut nanti karantina ya, karantina mungkin pasiennya mesti ketakutannya seperti itu. Yang kedua, dia takut keluarganya nanti seperti apa. Nah, ya kan, seperti itu ya. Terus itu kalau dari segi pasien. Kalau dari segi keluarga pasien pun juga belum tentu dia mau menginformasikan semuanya. Ada juga yang tidak ingin lah mereka itu diisolasi ya, tidak ingin mereka dikarantina. Ketakutannya banyak sebenarnya, paham kan ya? Selama ini tidak ada informasi mengenai karantina itu enak, karantina itu nyaman, tidak perlu khawatir, itu sangat minim sekali. Yang digembar-gemborkan itu adalah pasien ini jumlahnya sekian, angka kematiannya sekian, angka sembuhnya sekian. Nah, hanya seperti itu. Tapi yang paling tinggi itu adalah angka kematian. Ya apa sih penyakit ini? Tidak ada pembelajaran mengenai informasi mengenai ya apa sih
nyamannya, tidak perlu khawatir lagi. Karantina itu tetap membuat kita itu bisa nyaman. Nah seperti itu nggak ada ya. Informasi seperti itu nggak ada, nggak pernah ditangkap sama masyarakat ya. Ada keterjaminan itu tidak ada informasinya. Oke, dari sini paham ya. Jadi pertanyaan, kalau kan rumah sakit pasti memberitahu aparat setempat. Nah itu kalau dia berkata jujur, kalau dia melakukan segala prosedur yang ada. Kalau dia ke dokter umum, iya dia bisa dianalisa sebagai COVID. Sangat kecil ya kemungkinannya. Itu ya. Jadi makanya saya menekankan bahwasanya pasien bergejala COVID dan keluarganya itu sebenarnya apa ya diberi itulah informasi lah, bahwasanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya, bahwasanya yang sakit itu juga ada kepastian ya kesehatan, bahwasanya penyakit ini juga tidak seserius yang dikabar-kabarkan di media ya. Terbukti ya berapa orang sih yang jadi OTG. Nanti di video berikutnya saya akan menjabarkan ya berapa sih jumlah OTG yang ada, terutama yang hangat-hangat ini kan berbicara di yang terkena. Nah yang diinformasikan banyak yang terkena ya, yang ditangkap itu jumlah pasiennya banyak di masyarakat itu, tapi mereka tidak mendalami berapa sih jumlah orang yang terinfeksi tapi dia sehat. Ini perlu digarisbawahi ya, biar tidak terlalu takut berlebih, takut banget sampai apa ya, mendengar kata macan lah, waduh potensi mati tinggi gitu. Berbahaya nih sebenarnya ya. Nah sehingga nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan ya apa sih apa namanya berapa sih segawatnya virus ini ya, gawatnya seberapa, dan dengan data yang baru itu kan, apalagi dengan kasus yang terbaru ini kan juga apa ya bisa memperkuat lah dugaan saya bahwasanya orang sehat itu sangat sulit terkena virus ya. Sehingga nanti tunggu aja ya video selanjutnya, nanti berbicara itu. Oke. Nah kembali lagi ya di video di tema pembahasan kali ini, itu kan saya sedang menghubungkan ya akan konsekuensi ketakutan warga, terus yang sangat berlebihan sehingga membuat keluarga penderita itu merasa takut untuk berkata jujur. Nah ini nanti efeknya sangat besar, mereka bisa berbohong kepada tenaga medis ya, supaya mereka terhindar dari gambaran penderitaan kalau dia divonis sebagai penderita virus corona ya, COVID ya. Dia mempunyai gambaran sengsara gitu loh. Penderita itu mempunyai gambaran seperti itu, keluarganya sengsara, keluarga penderita juga merasa seperti itu, waduh ke depan kayak gini. Nah ini kan perlu diluruskan ya, dan warga pun juga gambaran seperti itu, gambaran ada ketakutannya seperti itu ya. Sing keluarga wedi, pasiennya wedi, warga wedi, takut ya, warga itu takut. Nah dampak pasien itu berkata bohong terhadap tenaga medis. Paham di sini ya? Ketika berbohong ternyata efeknya
Ya, itu salah satu efek adalah bisa menular kepada tenaga medis. Nah, itu kalau tenaga medis yang berinteraksi ya, dia pengen sembuh kan, pengen sembuh tapi tidak divonis corona, tidak divonis covid, maka dia melakukan pembohongan lah. Beberapa data tidak diberitahukan secara sebenarnya. Dampaknya tenaga medis juga yang kena ya. Ini yang lagi booming kan yang di Semarang itu ya, 40 tenaga medis Semarang diduga terinfeksi corona covid dan sekarang harus di karantina. Nah, kabarnya sih kebetulan mereka sedang fit ya, sehingga hanya sebagai OTG mungkin ya, karantina mandiri ya, sama kayak saya ini ya. Nah, itu kalau ketemu sama dokter ya, tenaga medis, mungkin ada yang meninggal karena pasien berbohong. Ada juga yang dulu itu dokter paru kalau nggak salah, itu gara-gara pasiennya berbohong, dokternya kena, dokternya meninggal. Dokternya pada waktu itu tua ya, umurnya sudah sepuh lah, ya nggak kuat lah kena virus yang seperti itu ya. Makanya kan diharapkan pasien itu jujur lah, cuman kalau jujur resikonya itu warga nanti memvonis seperti ini, paham kan ya? Jadi seperti itu gambarannya, dampaknya itu sangat besar ya. Makanya saran saya ya, itu adalah kalau ada korban, kalau ada itu, bicaralah dari hati ke hati ya. Informasi yang disampaikan juga mungkin aparatur negara atau mungkin warga ya, yang ya aparatnya lah itu memberikan edukasi ya, bahwasanya kita harus tenang, kita harus memandang ini itu bukan aib ya, bukan aib. Kalau ada keluarga korban yang kena di daerah kita tuh harus menolongnya ya, harus empati lah, supaya supaya mereka itu ketika bilang itu aman, ketika bilang itu kata jujur itu merasa ini tuh hal yang bagus loh, hal yang benar, tidak ada gambaran negatif dalam pandangan dia. Nah itu ya, mungkin itu saja sih dari hari ini. Nah,